Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bobi Ahmad Abdillah, mahasiswa Teknik Informatika Institut Teknologi Sumatera Angkatan 2025 dengan NIM 125140097. Di sini saya akan membawakan video mengenai pembahasan tugas table hashing mahasiswa dengan data nilai ASD dari 25 mahasiswa ITERA dengan data nama dan NIM mahasiswa. Baik, halo semuanya. Di sini kita akan membedah semua mengenai tantangan algoritma dan struktur data yang tentunya bakal seru banget nih. Di sini tugasnya itu mengenai hash table untuk data mahasiswa ITERA dengan isi data, nama, NIM, dan nilai ASD. Kita asumsikan di sini nilai UTS ASD ya. Di sini tugasnya lumayan spesifik nih. Kita harus pakai metode modulus 10, mengimplementasikan chaining, tapi harus juga untuk urut dari NIM terkecil, membuang data duplikat, dan yang paling unik juga ada validasi angkatan. Yang dimana kalau NIM yang di-input itu bukan angkatan 25, yang dimana kalau angkatan 25 itu diawali dengan 125, seperti ini, kita lihat di output 125, maka dia akan mengoutputkan kalau wah error data mahasiswa dengan NIM ini dia itu bukan dari angkatan kami, dia akan mengoutputkan itu. Contohnya seperti yang ini. Error NIM 124140001 dengan nama ini, dia itu bukan angkatan kami. Nah, seperti itu kawan-kawan. Oke kawan-kawan, sekarang kita masuk ke bagian struct mahasiswa ya di sini. Struct mahasiswa ini kita gunakan sebagai wadahnya ya, menggunakan struct mahasiswa ini. Jadi di struct mahasiswa ini isinya ada standar aja, ada nama, NIM, dan nilai di sini. Di sini nama menggunakan tipe data string, lalu NIM menggunakan tipe data long karena NIM ini bisa dibilang memiliki karakter angka yang cukup panjang ya kawan-kawan. Dan selanjutnya ada nilai ASD, di sini menggunakan tipe data integer. Dan selanjutnya kita juga menggunakan pointer next di sini. Karena di sini kita akan pakai linked list sebagai chainingnya ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, sekarang kita masuk ke dalam bagian hash table ya. Di sini hash table ini berfungsi sebagai apa sih? Seperti laci gitu kawan-kawan. Jadi bisa dibilang seperti laci 10 slot gitu. Jadi bagian hash table ini dia seperti menyiapkan 10 slot di dalam laci yang siap untuk diisi oleh data kawan-kawan. Ya ini fungsi kelas hash table ini Bang, kawan-kawan. Yang selanjutnya kita masuk ke fungsi modulus 10. Nah, pada bagian ini kita fungsi bagian ini yaitu untuk menentukan indeks kawan-kawan. Jadi indeks dari NIM yang tertera di dalam data itu akan ditentukan dari sini kawan-kawan. Jadi setiap data NIM itu akan dimodulkan oleh angka 10 kawan-kawan. Jadi NIM itu akan direturnkan modulo 10-nya. Kita lihat di sini hasil dari modulo 10 dari angka NIM 125.140.00140.010 itu adalah 0, sehingga dia akan masuk ke dalam indeks 0 di dalam sini kawan-kawan. Tadi kan di bagian table itu kan dia berfungsi untuk membuat seperti laci. Nah, laci itu adalah indeks dari NIM yang dimodulkan ini kawan-kawan. Jadi di slot pertama di laci tersebut itu disebut indeks 0, indeks atau indeks yang paling pertama keluar di dalam data kawan-kawan. Jadi di indeks 0 itu dia isinya adalah yang pertama kali hasil modulnya itu keluar di 0. Nah, di sini kita lihat data NIM
kedua mahasiswa ini dia memiliki hasil modulo 0, maka dia akan masuk ke indeks 0, kawan-kawan. Dan berlanjut ke data-data yang lainnya. Di sini indeks ke-1, indeks kedua, indeks ketiga, seperti itu kawan-kawan. Baik kawan-kawan, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu fungsi validasi angkatan 2025 dengan NIM berawalan 125. Nah, pada bagian ini dia itu berfungsi untuk menyaring kawan-kawan, menyaring supaya NIM yang diinputkan ke dalam data itu dia hanya NIM yang dengan awalan 125 kawan-kawan. Karena angkatan 2025, mahasiswa 2025 dari Institut Teknologi Sumatera itu NIM-nya berawalan 125 kawan-kawan. Sehingga untuk menghasilkan data yang hanya berawalan 125, dia itu harus disaring dengan fungsi ini kawan-kawan. Kenapa harus 125? Kenapa harus angkatan 25 yang dimasukkan ke dalam data, Bang? Karena di soal diminta seperti itu, kawan-kawan. Jadi di soal itu dia diminta supaya hanya mahasiswa angkatan 2025 saja yang di-outputkan di ini, kawan-kawan, di outputnya. Nah, seperti ini, kawan-kawan. Ini semuanya adalah mahasiswa angkatan 2025. Ya, NIM-nya di awalnya 125 ya, kawan-kawan. Sementara NIM yang awalnya tidak 125 dia itu akan masuk ke bagian pesan error kawan-kawan, karena di bagian setelah fungsi validasi angkatan ini dia akan masuk ke dalam fungsi masukkan data dan dia di sini kita lihat if is angkatan 25 dia dinegasikan, ada tanda ini kawan-kawan. Ini artinya dia jika tidak is angkatan 25, ini kan is angkatan 25 fungsinya ini kawan-kawan. Nah, jika dia itu datanya tidak sama dengan is angkatan 25 atau yang artinya dia tidak sama dengan awalannya 125, dia akan menghasilkan error. Pesan errornya itu berbunyi bukan angkatan kami, seperti itu kawan-kawan. Ya. Dan bisa kita lihat di output ini hasilnya seperti itu kawan-kawan. Kan tadi yang angkatan 125 dia akan masuk ke dalam indeks ya kawan-kawan. Sementara yang dia selain angkatan 25 yang dia NIM awalnya selain 125 dia akan masuk ke dalam error di sini kawan-kawan. Nih, dia masuk ke dalam pesan error. Nah, seperti ini kawan-kawan. Dia bukan angkatan kami, seperti itu kawan-kawan. Nah, oke kawan-kawan, sekarang kita masuk ke bagian ini ya. Di bagian while loop di sini. Nah, di sini kondisinya itu kalau lulus validasi gimana cara masukin datanya. Nah, karena kan syaratnya itu chainingnya harus terurut dari NIM terkecil. Kita nggak bisa salah-salah taruh di belakang tailnya atau di depan headnya. Nah, caranya itu kita menggunakan 2 pointer kawan-kawan, current dan previous. Atau di kode itu tulisannya current dan prev kawan-kawan. Buat jalan-jalan melusuri link listnya ini kawan-kawan. Jadi kalau ketemu NIM yang lebih besar dari NIM baru kita, jadi kita akan selipkan datanya di tengah-tengah kawan-kawan. Nah, di tengah-tengah itu kita juga pasangkan penjaga, yaitu di bagian if-nya di sini kawan-kawan. Jadi fungsinya itu if current name sama dengan NIM atau kalau angkanya sama persis berarti duplikat itu kawan-kawan. Nah, maka kodenya akan langsung mendelete node barunya dan akan menghentikan prosesnya kawan-kawan. Jadi tabel yang kita buat itu dijamin bersih dari NIM ganda atau NIM yang double kawan-kawan. Jadi seperti itu kawan-kawan. Nah, di sini kita lihat ini adalah data-data nama, NIM, dan nilai dari mahasiswa-mahasiswa ini. Ini jumlahnya ada 25 data ya kawan-kawan.
Di sini saya pisahkan angkatan 2025, di sini ada kurang lebih 20 data. Di sini saya sengaja masukkan angkatan 24 untuk menguji error atau memicu error yang akan di-outputkan di ini outputan sistemnya, kawan-kawan. Jadi di sini total kurang lebih ada 20 angkatan 25, 5 angkatan 24 jadi 25. Di sini ada data double yang saya buat jadi 26 ya, kawan-kawan. Di sini total ada 26 data. Dan dari 26 data ini dengan kode yang kita buat di atas tadi, ketika kita run akan menghasilkan data output seperti ini, kawan-kawan. Yang pertama dia akan menghasilkan data errornya yang kita yang kita saring tadi di awal, kawan-kawan. Jadi di sini akan menampilkan data yang NIM-nya itu tidak 125 awalnya, kawan-kawan. Jadi angka 3 di awal NIM itu dia sini tidak sama dengan 125 yaitu 124, yaitu diambil dari data angkatan 24 ini tadi, kawan-kawan, yang sengaja kita masukkan supaya untuk menguji kodenya, kawan-kawan. Nah, di sini juga ada pesan ini duplikasi data di sini. Duplikasi datanya di sini ada NIM 125, 140, 113 itu sudah ada ya di sini. Kita tadi kan sudah sengaja buatkan data pengujian ya di sini untuk duplikat. Dan di sini berhasil kita outputkan juga di sini dengan format output yang kita mau. Dan di sini pada bagian table hash-nya juga sudah berhasil kita outputkan seperti yang kita mau di bagian indeks dan isi indeksnya. Di sini semua data angkatan 2025 yang dia NIM awal 125 sudah teroutputkan dengan jelas dan dengan ketentuan modulo 10, kawan-kawan. Jadi di sini masing-masing data yang ada di masing-masing indeks dia itu angka terakhirnya sesuai dengan angka indeksnya, kawan-kawan. Jadi di sini jika angka terakhir dari NIM itu 0 akan menghasilkan data yang terinput di dalam indeks 0. Yang dia angka belakang NIM-nya 4 akan masuk ke dalam indeks 4. Itu karena tadi ini semuanya kan akan di modulo 10, kawan-kawan. Jadi kalau misalkan memang dia angka terakhirnya 5, dia akan sisa baginya 5, jadi dia akan masuk ke dalam indeks 5 ini, kawan-kawan. Itu kan prinsip modulo seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah output yang dihasilkan dari program ini, kawan-kawan. Untuk program ini nanti akan saya cantumkan di deskripsi atau komentar supaya penonton bisa mengakses program yang sudah saya tampilkan di sini dan bisa dicoba sendiri juga untuk RAM-nya ya, bisa menggunakan VS Code atau online GDB. Di sini saya menggunakan online GDB untuk membuat programnya, kawan-kawan. Jadi kurang lebih seperti itu, kawan-kawan. Ini adalah pengimplementasian tabel hash dengan data nama, NIM, dan nilai mahasiswa dengan ketentuan seperti di dalam soal yang diberikan oleh Asprak ASD RA, dengan ketentuan yaitu harus menampilkan minimal 25 data real, NIM, dan nama anak-anak IF 2025 dan menampilkan data mahasiswa ini pada indeks tertentu ya, ini seperti ini. Nah, lalu dia penampilan data di dalam indeks ini juga dia harus menggunakan implementasi modulo 10, lalu menggunakan implementasi chaining dimulai dari NIM terkecil. Nah, di sini kita lihat, di sini dimulai dari NIM terkecil kan, di sini kita bisa lihat 159400010 dilanjut. Ini data NIM terkecilnya diambil indeksnya, kawan-kawan. Jadi di sini diambil dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 di sini.
lalu dia menghapus note jika name yang diinputkan itu sama atau tidak, agar tidak terjadi duplikasi ya. Ini tadi kita sudah jelaskan juga ini outputnya jika ada data yang terduplikasi di sini. Jadi singkatnya ini sudah sesuai dengan tugas dan ketentuan yang diberikan oleh Asprak ASDRA. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas dari asisten praktikum ASD kelas RA ya kawan-kawan. Jadi kurang lebihnya penilaian akan diserahkan kepada Asprak. Untuk kode sendiri bisa dinilai sendiri. Ini nanti linknya akan saya cantumkan. Jadi kurang lebih seperti itu kawan-kawan. Saya Bobi Ahmad Abdillah. Izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.